Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat kedua. Jadi karena kita sebagai manusia itu hidup di dunia ya, yang mana kita tahu di dalam kehidupan kita di dunia, di saat kita kecil yang mana kita nggak tahu apa-apa, kemudian kita bertumbuh mengetahui, melihat, kemudian banyak informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, di dalam kepala kita, sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang buruk. Tapi terkadang ada aja kayak kita udah tahu nih sesuatu ini udah buruk banget, tapi ada aja godaan untuk kita menganggap itu ada sesuatu yang sepele. Nggak apa-apa lah, nggak boleh lah dilakuin, padahal itu sesuatu yang buruk. Kemudian terkadang dalam hidup kita juga ada kebimbangan, nggak tahu arah, terkadang tersesat di dalam perjalanan kehidupan kita. Apalagi yang udah berumur 22, 23 dan mau 30-an itu biasanya akan ada gejolak-gejolak di dalam jati diri, di dalam pencarian karakter hidup, atau bagaimana panduan-panduan kita untuk dapat hidup di dunia ini agar nggak galau, agar nggak gelisah, agar intinya hidup kita itu bahagia, happy, dan tenang. Nggak ada yang harus kita risaukan. Oleh karena itu, surat Al-Baqarah ayat kedua ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini supaya kehidupan ini, kehidupan yang kita jalani itu terarah, terstruktur, dan kita di dalam kehidupan itu berada di jalan yang benar. Kita nggak tersesat, kita nggak bingung, kita memiliki pedoman. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dijelaskan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi untuk menjadi seorang yang setiap harinya bahagia, gak gelisah, gak risau di dalam mencari kehidupan dunia ini, di dalam mencari nafkah maupun mencari jodoh ataupun di dalam segala urusan dunia ini, agar kita gak risau, agar kita melakukan pekerjaan kita dengan benar, kita memiliki panduannya, yaitu semua tertuang di dalam Al-Quran. Dan petunjuk di dalam Al-Quran ini adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, yang bertakwa itu seperti apa? Itu dijelaskan di ayat berikutnya, yakni alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Jadi kita haruslah beriman kepada sesuatu yang gaib, yakni yang tidak tampak kasat mata, tapi itu hak atau benar adanya. Jadi seperti qadar, takdir, kemudian malaikat, kemudian juga suatu yang namanya Tuhan, yakni Tuhan Allah SWT. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita haruslah beriman, meyakini jika kita memiliki Allah SWT, yang mana Allah ini adalah Tuhan semesta alam, dan juga Allah itu yang menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi, dan segala puji hanya milik Dia karena Ia memiliki kekuasaan yang begitu luar biasa. Dan juga selain beriman kepada yang gaib, ada juga yakni kita haruslah melaksanakan sholat, karena sholat ini adalah suatu cara agar kita bisa dekat dengan Allah, agar kita bisa berinteraksi kepada Allah, maka kita haruslah sholat. Kemudian kita juga haruslah terhadap sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, kita haruslah menginfakkannya. Nah, kenapa harus kita infakkan? Karena dengan menginfakkan rezeki, baik itu berupa harta, waktu, ataupun tenaga kita menginfakkannya dengan ikhlas, kita memberikannya kepada orang lain sebagai amal ibadah kita ya, itu nanti akan seperti ini. Kita bisa yang namanya ini kan
rezeki kita kan, sebenarnya rezeki kita yang kita punya di dunia itu jika kita berikan kepada orang lain, itu berarti kita udah ke dalam fase yang mana fase itu kita tahu ini bukan milik kita, dan akhirnya rezeki ini pun akan lenyap di dalam kita, dan kita akan menyadari bahwa besok, karena kita yang pertama kita harus meyakini sesuatu yang goib, yang mana juga termasuk setelah kita hidup ini kan kita akan mati. Nanti ada alam kubur tuh, ada alam kubur, ada alam bazar, yaitu hari kiamat yang kita dikumpulkan pada masyarakat. Kita juga harus meyakini itu, dan kita harus juga meyakini ada surga dan neraka. Nah, rezeki ini itu besok akan dihisap. Jadi kita memiliki rezeki, jika itu berlebihan kita gunakan, itu pasti akan dihisap nanti di yaumul hisab, yaitu hari pembalasan, yang mana kita ditimbang tuh amal baik dan amal buruk kita. Nah, dengan kita memberikan apa yang kita punya di dunia ini, dan kita tahu jika kita memberikan ini dengan niat mengharap ridho Allah, maka kita menabung pundi-pundi pahala, yang mana itu bisa membuat kita besok di hari akhir itu bisa untuk memperberat amal timbangan kita, dan kita bisa masuk surga, yang mana di surga itu penuh dengan kenikmatan. Jadi di ayat kedua dan ayat ketiga itu mengajari kita perjalanan hidup kita saat kita lahir di dunia nih, lahir, kemudian kita nggak hanya hidup di dunia aja, tapi besok setelah mati kita juga akan menjumpai kehidupan setelah kematian, yakni di hari pembalasan, yang mana semua amal perbuatan yang pernah kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Dan jika kita di saat di dunia hidup kita itu udah tertata rapi, kemudian kalau hidup itu kalau tertata rapi itu kan pasti apapun itu juga enak, kita nggak akan tersesat, nggak akan galau, nggak akan gelisah, karena tertata rapi semuanya sesuai panduan yang telah Allah jelaskan. Nah, kemudian kembali lagi ke sholat kan sholat itu kan kita berinteraksi tuh sama Allah. Nah, kalau kita udah berinteraksi, kemudian kita ada masalah, pasti karena kita udah interaksi ini udah tatap mukaan tatap mukaan, pasti Allah langsung memberikan ilhamnya pada kita, sehingga apapun masalah kita bisa terselesaikan. Nah, itu yang soal tadi. Nah, kembali lagi sini, karena kehidupan kita sudah nih, kita udah menjadikan Al-Quran yang mana diturunkan Allah SWT kepada Muhammad sebagai wahyu, kita ikuti semua panduannya, karena ini udah rapi di dunia, pasti dunia pun juga ikut rapi, jadi urusan kita juga rapi di dunia. Dan selain urusan dunia, di Islam itu juga mengajarkan urusan setelah kematian di hari pembalasan. Itu juga nanti karena dunianya itu udah rapi, di hari pembalasan pun nanti rapi juga karena kita beramal soleh, sehingga kita bisa dengan rahmat Allah SWT kita masuk surga Allah SWT, yang di surga itu nanti kebahagiaannya kekal abadi. Nah, seperti itu. Jadi pasti teman-teman semuanya terutama juga termasuk saya juga, terkadang hidup itu penuh banget kayak kegelisahan, kegalauan kadang. Nah, ternyata itu penyebab galau itu karena kita tidak mengikuti panduan-panduan yang telah diajarkan tertuang di dalam Al-Quran ini, sehingga ada kalanya saya itu juga kepo seperti ini. Saya meyakini kalau Al-Quran itu adalah suatu mukjizat, dan dia adalah petunjuk kehidupan yang mana dia juga bisa membantu, kayak kalau aku punya masalah pasti semua jawaban ada di Al-Quran. Jadi aku kayak kepengen banget paham banget sama Al-Quran itu sih dan alhamdulillah ada aja kayak ilham-ilham yang membuat wow, ternyata ayat ini tuh luar biasa kayak bisa memberikan petunjuk seperti ini, seperti itu. Dan juga akan aku lanjut di ayat berikutnya, yakni yang ayat 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelum engkau, dan terhadap akhirat mereka yakin. Nah, ini ditegaskan lagi, jika kita harus juga yakin terhadap akhirat, kita diajak untuk yakin terhadap akhirat agar kita sholatnya lebih gampang, kemudian untuk infaknya juga lebih gampang. Karena kalau kita mau sholat dan sedekah atau infak itu, kalau kita nggak yakin banget besok itu ada akhirat, ada surga neraka, ada yang namanya hari pembalasan,
dan siksa neraka itu sangat pedih, itu mungkin ya sholat sama infak itu ya kadang kita malas gitu sih ya. Oleh karena itu agar ini itu kuat gitu ya, kita melakukannya kuat, kita haruslah ingat sama akhirat. Besok itu pasti akan ada yang namanya akhirat, ada surga neraka, ada hari kiamat, ada yang namanya uh, itu timbangan amal baik buruk adanya pada mahsyar gitu, kita dihidupkan lagi gitu, kita harus meyakini. Sehingga nantinya untuk mensupport ayat ketiga yang mana kita haruslah beriman pada yang gaib, melaksanakan sholat, menunaikan itu terhadap sebagian rezeki yang diberikan Allah, kita menginfakannya agar ini lebih mudah. Maka Allah mengasih tahu lagi di ayat keempatnya, kamu harus yakin kalau besok akan ada hal itu akhirat, dunia akhirat, agar itu bisa membuat kita, kalau kita udah yakin pasti ayat ketiganya kita juga bisa itu mengerjakannya itu gini, lurus terus istiqomah gitu ya. Kemudian di ayat kelimanya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kita jika mengikuti tuntunan tadi ayat 3, 4 itu, kita melakukannya itu beriman pada yang gaib, kita melaksanakan sholat, kita menginfakkan sebagian rezeki kita, kemudian kita beriman kepada apa yang Allah turunkan sebelum Al-Quran dan juga terhadap dunia akhirat, maka kita termasuk ke dalam golongan yang beruntung. Nah, di dalam beruntung ini, orang beruntung itu maksudnya orang yang beruntung itu bukan semata-mata orang yang punya uang banyak, kemudian istri cantik, rumah mewah, mobil buahnya, atau jabatan pangkat. Bukan hanya itu aja orang yang beruntung, tapi coba teman-teman semuanya merenungi, jika kalian memiliki kehidupan yang lapang, kehidupan yang damai, tentram, hati kalian tenang, itu beruntung nggak? Nah, itu termasuk keberuntungan. Jadi terkadang itu orang yang punya banyak harta, kadang juga dia ada kegelisahan, ada kecemasan, kekhawatiran. Orang yang punya jabatan juga sama, ada kegalauan, sampai kadang mereka juga butuh pelampiasan. Oleh karena itu keberuntungan itu bukan hanya semata-mata yang dapat kita lihat, tapi sesuatu yang tidak bisa kita lihat, seperti kedamaian, ketenteraman jiwa, hidup yang lapang, hidup yang damai, itu juga suatu keberuntungan. Oleh karena itu marilah kita amalkan apa saja tuntunan-tuntunan, anjuran-anjuran di dalam Al-Quran yang mana membuat hidup kita lebihlah damai, lebihlah tentram, lebihlah berada di dalam jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.